Halo guys, ketemu lagi sama aku Jody di channel Dix Life. Oke guys, jadi sekarang kita udah memasuki bulan Agustus ya. Dan di bulan Agustus ini berdasarkan data yang kakak lihat, itu dari sekitar 9 sekolah kedinasan, ada 3 sekolah kedinasan nih yang udah selesai tahapan seleksinya. Yang pertama ada STIN, Intelijen, yang kedua adalah IPDN, yang ketiga ada Polstat STIS. 3 sekolah kedinasan itu sudah selesai semua tahapan seleksinya dan sudah ditemukan calon mahasiswa baru dan calon perajanya dan juga calon tarunanya. Nah, jadi untuk STMKG, Poltek SSN, SIM Pencatat Kemenhub, STAN dan juga Poltekim dan Poltekim itu belum selesai ya tahapan tesnya. Dan di awal video ini kakak ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik yang dinyatakan lolos pada seleksi sekolah kedinasan tahun 2022 ini. Dan untuk yang belum lolos atau belum rezekinya, tetap semangat, masih ada tahun depan. Dan yakin aja pasti akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan selama adik-adik sudah berdoa dan berusaha. Nah, di video kali ini kakak akan khusus membahas tentang apa-apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kalian atau untuk adik-adik yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan tahun 2023 atau tahun depan ya. Atau mungkin ada juga yang nonton ini masih kelas 2 SMA ya. Oke, it's no problem, nggak masalah. Jadi kalau bisa persiapkan sedini mungkin juga malah bagus ya. Jadi tetap semangat buat adik-adik yang mungkin masih tes beberapa tahun lagi atau mungkin yang tes tahun depan, tetap persiapkan diri sebaik mungkin. Nah, khusus di video kali ini kakak sudah menyiapkan 6 tahap persiapan ya untuk adik-adik yang mungkin ingin mendaftar sekolah kedinasan tahun depan atau tahun 2023 ya. Ada kakak siapkan 6 ya, 6 yang sudah kakak siapkan dan akan kita bahas nanti. Nah, sebelum membahas 6 tahap persiapan tersebut, kakak ingin ngasih tahu sesuatu nih buat adik-adik. Jadi di video kali ini kakak ditemenin sama rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Yang pertama ini kakak ada body lotion, ini yang varian Jody ya. Dan juga ada body scrub varian coffee. Dan yang terakhir kakak juga ada brightening shower scrub dari Scarlett yang varian coffee juga guys. Ini udah mau habis ya karena kakak pakai terus. Jadi kakak seneng banget nih pakai produk dari Scarlett ini karena selain wanginya yang khas ya, yang wangi banget, itu juga membantu mencerahkan kulit kita, membersihkan, melembabkan, dan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari guys. Oke, jadi untuk urutan rangkaian pemakaiannya itu yang pertama itu kita pakai body scrub dulu guys. Nah, jadi body scrub ini bisa membantu mengangkat sel kulit mati, membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit, menjaga kelembapan kulit, dan merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering guys. Dan ini wanginya wangi banget, kayak wangi kopi. Ini cara pakainya langsung aja kita ambil ya guys ya. Kita ambil. Dan ini kakak sebagai contoh kakak taruh di tangan kiri ya. Tangan kiri kita oles-oles saja. Ini diratain aja guys ke kulit kalian. Ini kalau udah rata kita tunggu sekitar 2-3 menit guys. Tunggu dulu ya. Oke, jadi ini udah 2-3 menit. Jadi body scrubnya ini mengandung yang namanya glutathione dan juga vitamin E guys, yang punya banyak banget manfaat untuk kulit kita. Jadi ini kita gosok-gosok dulu ya sampai sel kulit mati kita terangkat. Gosok-gosok aja dulu. Aduh, kasur jadi kotor. Kita bersihin ya. Nah, ini udah bersih guys. Wanginya kayak lebih halus gitu, lebih halus wangi. Beda sama yang tadi yang kanan yang belum dipakainya, beda rasanya. Dan yang kedua kita pakai next yang brightening shower scrubnya. Ini sebenarnya dirangkaikan dengan kegiatan mandi ya guys ya. Jadi ini kayak sabunnya gitu. Tapi kita ambil contoh aja untuk kita langsung cuci tangan aja ya. Kita basuh-basuh di tangan. Jadi shower scrub ini mengandung yang namanya glutathione, vitamin E, dan juga hydrolyzed kolagen yang bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan kulit tubuh, menjaga elastisitas dan kelembapan kulit, membantu mencerahkan kulit, dan juga membantu menyegarkan tubuh kita guys. Ini kayaknya nggak akan aku record pergi ke kamar mandi sendiri ya. Bentar ya. Oke guys, jadi tadi aku udah coba cuci tangan aku pakai sabun shower scrub dari Scarlett ini. Ini kita usap-usap dulu pakai handuk ya. Kita bersihkan. Ini kayak makin halus dan bersih gitu rasanya guys. Dan step yang terakhir kita pakai nih yang body lotion yang varian Jody ini. Aku pakai nih, bagus banget guys. Jadi ini kita taruh aja di tangan. Kalau udah secukupnya aja ya. Kita usap-usap, kita oleskan di tangan kita, di body kita. Nah, ini jadi udah semua kita pakai rangkaian body care dari Scarlett. Tadi pertama kita pakai body scrub, terus kita pakai yang shower scrub, dan yang terakhir kita pakai yang
body lotionnya. Dan ini hasilnya guys, kita lihat ya, tuh kelihatan banget. Yang ini jadi lebih cerah karena tadi Scarlettnya membantu mencerahkan kulit kita guys. Dan wanginya juga wangi banget dan lebih halus banget rasanya guys, dibandingkan sama yang nggak pakai sama sekali tadi ya. Mantap. Oke guys, jadi kita lanjut ke topik utama dari video ini. Jadi ini ada 6 tahap persiapan yang mungkin membantu persiapan kalian untuk mendaftar sekolah kedinasan tahun 2023 nanti. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu mantapkan niat, siapkan mental. Jadi adik-adik harus memantapkan niatnya. Ini aku mau masuk sekolah kedinasan buat apa sih? Mau jadi apa sih nanti? Itu yang ditantapkan ya adik-adik. Jangan sampai adik-adik itu mau masuk sekolah kedinasan tapi karena paksaan orang tua, atau mungkin biar jadi orang kaya, atau mungkin biar bisa dipandang gitu sama orang. Bukan ya. Jadi untuk masuk sekolah kedinasan, mantapkan niat itu untuk mengabdi kepada negara adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau kaya, jangan masuk sekolah kedinasan, kakak sarankan. Lebih baik masuk ke sekolah perbisnisan atau bikin bisnis gitu ya, entrepreneur. Dan juga yang tadi, siapkan mentalnya adik-adik, karena untuk menempuh pendidikan di sekolah kedinasan ini nggak gampang adik-adik ya. Selain tahapan seleksinya yang lumayan sulit dan lumayan mungkin akan menguras emosional kita, pada tahap pendidikannya pun agak lumayan sulit ya, karena berbeda dengan universitas pada umumnya. Kalau di universitas kan kita cuma kayak belajar gitu kan, belajar kuliah gitu. Tapi kalau di sekolah kedinasan, kalau di PDN itu ada namanya pengajaran, itu kayak kuliahnya. Kemudian ada pengasuhan, itu dilatih sikap dan mental kita. Dan yang terakhir ada pelatihan, itu kayak mengasah soft skill kita. Jadi buat adik-adik, siapkan mentalnya untuk mempersiapkan masuk ke sekolah kedinasan yang dituju gitu ya. Oke, yang kedua, cek sekolah kedinasan sesuai passion dan minat kalian. Nah, ini juga nggak kalah penting adik-adik ya. Kenapa kakak bilang penting? Karena adik-adik itu kan sama seperti kuliah ya, milih prodi, milih jurusan gitu ya. Itu juga sama saat kita memilih sekolah kedinasan ini. Mulai beberapa tahun kemarin, sekolah kedinasan itu cuma bisa didaftarkan satu kali oleh satu orang di tahun tersebut. Jadi misalkan dari 9 sekolah kedinasan itu, adik-adik cuma bisa pilih satu, misalkan IPDN aja, nggak bisa STAN, nggak bisa STIN gitu ya. Jadi ini harus benar-benar adik-adik riset mana sih sekolah kedinasan yang sesuai passion dan minat kalian. Mau masuk pemerintahan, masuk IPDN, belajar tentang statistik, belajar di STIS. Jadi silakan pilih sesuai passion. Dan mungkin bisa disesuaikan juga untuk persyaratan masing-masing sekolah kedinasannya. Karena tidak semua sekolah kedinasan syarat-syaratnya itu sama, seperti tinggi badan, kemudian persyaratan asal sekolahnya, SMK atau SMA, kemudian tahapan seleksinya pun berbeda. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk adik-adik memilih sekolah kedinasan. Kemudian yang ketiga, persiapkan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Karena ini adalah merupakan tes yang paling sulit ya menurut kakak ya. Kenapa paling sulit? Karena di tes ini sangat banyak peserta yang gugur. Jadi di SKD ini ada TWK, TIU dan juga TKP. Dan ketiga-tiganya ini bukanlah suatu hal yang mudah ya Dedek. Butuh persiapan yang mantap, butuh persiapan yang kuat juga ya. Kakak juga dulu persiapan SKD ini dari kelas 2 SMA. Jadi memang harus dilatih secara tekun, butuh latihan soal terus menerus. Jadi adik-adik harus melatih diri untuk mengerjakan 110 soal selama 100 menit. Bayangkan adik-adik. Itu selain kita harus mengerjakan secara tepat, kita juga harus mengerjakan secara cepat. Jadi harus kita latih secara matang, secara intens, supaya kita bisa mendapatkan skor yang maksimal dalam SKD ini. Cuma nilai-nilai dengan ranking yang tertinggi yang akan lolos. Persiapkan dengan baik. Yang keempat, persiapan kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun jiwa. Jadi sekarang rata-rata semua sekolah kedinasan itu udah pakai yang namanya tes kesehatan. Dan yang dites itu kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Dan luar dan dalam juga dites. Jadi adik-adik dijaga dulu kesehatannya. Mungkin untuk setahun ke depan, persiapkan kesehatan fisiknya dengan baik ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya ya. Jangan sampai adik-adik mau tes malah gila ya. Dan kakak sarankan, sekarang masih mumpung banyak waktu ya, sekarang lakukan medical check up di rumah sakit Bayangkara ya, kakak sarankan. Kalau IPDN atau mungkin rumah sakit TNI Angkatan Darat, silakan, supaya adik-adik mengetahui apa-apa saja menjadi kekurangan dalam kesehatan adik-adik, sehingga bisa cepat dibenahi, bisa cepat ditutupi kekurangan-kekurangannya. Mungkin ada yang harus dioperasi, ada yang harus dihilangkan, mungkin ada yang harus diperbaiki. Jadi segera lakukan medical check up. Yang kelima, latihan samapta. Dan juga nggak kalah penting adik-adik, karena pada saat tes samapta nanti itu kan ada beberapa tahapan item tes ya. Yang
pertama ada push up, sit up, lari 12 menit, kemudian pull up, dan lain-lain ya, tergantung sekolah kedinasannya. Nah, untuk tes MAPTA ini kan nggak bisa kita mempersiapkannya dekat-dekat hari. Ini harus kita lakukan dari jauh-jauh hari persiapannya ya. Jadi harus terbiasa, kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam tes MAPTA ini adik-adik. Jadi lakukan persiapan sedini mungkin untuk tes MAPTA ini adik-adik. Yang terakhir, jangan lupa siapkan ibadah dan doa kita. Ingat, selain kita mempersiapkan duniawi kita juga harus mempersiapkan relasi kita dengan pencipta kita. Jadi buat adik-adik, ketika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa supaya kita bisa dimudahkan dalam setiap langkah-langkah kita dalam mencapai kesuksesan kita adik-adik. Oke guys, jadi itu dia 6 tahap persiapan yang mungkin bisa adik-adik lakukan, terapkan selama mungkin setahun ke depan ya. Jadi buat adik-adik mungkin ada yang kurang yang kakak sampaikan, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Bisa kita diskusi di sana, atau mungkin bisa cek di IG kakak @jodywepra. Nanti bisa DM kakak lewat sana dan nanti kita bisa saling tanya jawab juga, kita bisa diskusi juga. Oke guys, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Tetap semangat untuk kalian yang mau persiapan sekolah kedinasan untuk tahun depan, tahun 2023. Semoga tahun depan menjadi tahun yang terbaik untuk kamu, impianmu tercapai dan kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Tetap semangat, jangan goyahkan semangat kalian. Semoga sukses di tahun depan. See you next video dari kami, Dix Live.